Bab 2905, Anak Kecil Menjadi Kuat. Marie Liu hanya bisa tersenyum kecut, lalu menggelengkan kepala. Perilaku aneh Jerry yang semacam itu sudah tidak lagi mengejutkan bagi Marie Liu maupun adiknya, Tai Liu. Keduanya sudah terbiasa. Adapun apa yang sedang dilakukan oleh Jerry Yang, Marie Liu sendiri tak pernah menanyakannya, jadi tentu saja tidak tahu. Tai Liu sebenarnya sudah beberapa kali bertanya, dan Jerry yang hanya menjawab bahwa dirinya sedang berlatih. Namun Tai Liu sendiri tidak benar-benar memahami apa itu berlatih, hanya tahu bahwa gerakan-gerakan seperti itu pastilah bisa membuat seseorang menjadi kuat. Sebab bagi Tai Liu, Jerry yang adalah sosok terkuat, seolah tak tertandingi di dunia ini. "Saudara Chen, kami sudah pulang." Tai Liu berseru gembira ketika melihat Jerry Yang, lalu segera menyapanya dengan penuh semangat. Jerry yang menghembuskan satu napas panjang. Meskipun belum berhasil sepenuhnya menggerakkan energi spiritual, namun dia bisa merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Entah karena lingkungan di lembah ahli pengobatan atau karena sebab lain, tubuhnya terasa semakin kuat, seakan sedang mengalami proses peremajaan ulang secara fisik. Begitu membuka mata, Jerry yang merasa tubuhnya ringan, pikirannya jernih dan seluruh energi dalam dirinya terasa penuh. Kondisi ini nyaris sama seperti ketika dulu dia masih bisa menggunakan energi spiritual. Melihat Marie Liu yang sibuk menyiapkan makanan, Jerry yang pun bangkit dari ranjang dan langsung mengajak Tai Liu ke tempat tersembunyi di luar rumah. "Saudara Chen, waktu aku memetik obat siang tadi, di kepalaku terus terbayang jurus-jurus yang kamu ajarkan," seru Tai Liu dengan semangat saat tiba di halaman belakang. Sambil berbicara, dia sudah mulai mengambil posisi kuda-kuda, berguling dan melakukan pemanasan. Jerry yang hanya tersenyum dan menyuruhnya berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, jika terus berusaha, Tai Liu akan menjadi seorang ahli sejati. Namun di sisi lain, Adam malah merasa bahwa Jerry yang bukanlah orang baik. Terlebih lagi, semalam dia sempat menyaksikan aura membunuh yang amat kuat keluar dari tubuh Jerry yang, kesan yang ditinggalkan tak ubahnya seperti iblis. Dia pun sangat khawatir Jerry yang akan menjerumuskan Tai Liu. Tak tahan melihatnya, Adam langsung melangkah maju dan menarik tangan Tai Liu. "Tai, jangan ikut-ikut orang ini. Dia pasti akan mengajarimu hal-hal jahat. Menyingkir." Tai Liu membentak dengan marah dan secara refleks melayangkan satu telapak tangan ke arah Adam. Karena Jerry yang sudah cukup lama mengenal Tai Liu, dan anak kecil itu sendiri sangat bersemangat ingin belajar seni bela diri darinya, maka saat berlatih, Tai Liu benar-benar mencurahkan seluruh perhatian. Kemajuannya pun sangat pesat, sampai-sampai membuat Jerry yang merasa terkejut. Pada saat itu, satu telapak tangan yang dilayangkan oleh Tai Liu langsung memancarkan aura yang tajam dan penuh tekanan. Buff! Satu pukulan Tai Liu mendarat tepat di tubuh Adam yang sedang mencoba menariknya menjauh. Melihat Tai Liu menyerang, Adam sebenarnya tidak terlalu memedulikannya. Selama ini mereka sering bercanda dan saling bergurau, dan karena Tai Liu masih kecil, kekuatannya pun biasa saja, setiap pukulannya tidak lebih dari sekadar garukan kecil yang tak menyakitkan. Maka dari itu, Adam sama sekali tidak menyangka sesuatu yang berbeda akan terjadi. Dia hanya merasa Tai Liu terlihat jauh lebih agresif kali ini, dan dia mengira itu semua adalah hasil buruk dari ajaran Jerry Yang. Namun begitu telapak tangan Tai Liu benar-benar menghantam dadanya, Adam langsung terdiam seperti terpaku. Tubuhnya terdorong ke belakang beberapa langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan posisi, bahkan wajahnya terlihat memucat. "Kakak Adam, kamu tidak apa-apa?" tanya Tai Liu dengan cemas, begitu menyadari bahwa pukulannya tadi benar-benar mengenai sasaran. Dia buru-buru maju untuk memeriksa kondisi Adam. Sebenarnya, Tai Liu tadi tidak bermaksud menyerang Adam. Namun karena hasil dari latihan yang dijalaninya, dia mulai terbiasa menjaga kewaspadaan setiap saat dan siap melawan jika merasa diserang. Tadi, ketika Adam tiba-tiba muncul dan menariknya, naluri pertahanannya langsung aktif, dan dia pun secara refleks melayangkan satu serangan. Kini, dia justru merasa menyesal. Kamu, sejak kapan jadi sehebat ini?"
Kamu bahkan bisa membuatku mundur. Ujar Adam dengan wajah penuh keterkejutan, menatap Tai Liu seolah tak percaya. Meskipun Adam tidak mengalami luka serius, tapi dia merasakan betul kekuatan yang dikeluarkan Tai Liu barusan, kekuatan yang bahkan lebih besar daripada miliknya. Bab 2906, Belajar Kemampuan Sejati. Tai Liu pun langsung menyadari perubahan yang terjadi. Meskipun setiap hari dirinya berlatih sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Jerry Yang, namun selama ini dia hanya sebatas latihan rutin tanpa pernah benar-benar menyadari perubahan dalam dirinya. Saat ini, setelah menyaksikan sendiri bahwa dia mampu memukul mundur Adam sejauh beberapa meter, Tai Liu merasa sangat terkejut sekaligus bersemangat. Perlu diketahui, Adam adalah salah satu orang dengan tenaga paling besar di seluruh lembah ahli pengobatan. Meskipun barusan Adam terkena pukulan karena lengah dan tidak sempat menahan serangan, namun tetap saja, ini adalah sesuatu yang sebelumnya sama sekali tak mungkin dilakukan oleh Tai Liu. Melihat bahwa Adam tidak mengalami luka berarti, Tai Liu pun merasa lega. Dia berkata dengan semangat kepada Adam, "Aku hanya belajar beberapa jurus dari Kak Jerry, tak disangka benar-benar bisa membuatku jadi lebih kuat." Adam sendiri pun merasa sangat terkejut atas kemampuan Jerry Yang. Bukan hanya dirinya begitu kuat, tapi dalam waktu yang begitu singkat, Jerry bahkan bisa membuat Tai Liu ikut menjadi kuat. Sesaat kemudian, di dalam hati Adam pun muncul keinginan agar Jerry mau mengajarinya juga beberapa jurus. Namun begitu mengingat bahwa pria itu tinggal di rumah Dewi pujaannya, amarahnya pun kembali membuncah. Dengan penuh amarah, Adam menatap Jerry yang tajam-tajam, lalu memotong ucapan Tai Liu dan berkata, "Keparat itu bukan orang baik. Sebaiknya kamu jangan terlalu sering bersama dia. Memang sekarang kamu jadi lebih kuat, tapi itu hanya akan membuatmu berbuat lebih banyak masalah di masa depan dan membuat kakakmu terus-menerus khawatir." Mendengar ucapan itu, Tai Liu pun langsung tidak terima. Awalnya, setelah berhasil memukul mundur Adam, Tai Liu memang sempat merasa bersalah. Tapi kini yang tersisa hanyalah kemarahan. Sebab alasan dirinya meminta diajari oleh Jerry Yang, tidak lain hanyalah demi melindungi Mariliu, bukan untuk menyombong atau membuat masalah bagi orang lain. Kesalahpahaman Adam terhadap dirinya, serta permusuhan terang-terangan terhadap Jerry yang membuat Tai Liu benar-benar kesal. "Adam, apa yang sedang kamu omongkan? Jangan kamu hina Kak Jerry sembarangan. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, lebih baik jangan bicara macam-macam. Cepat pulang saja, ini bukan urusanmu." Tai Liu langsung mengusir Adam tanpa ragu. Padahal awalnya dia tidak keberatan Adam ikut datang melihat bagaimana Jerry yang melatihnya. Namun setelah kejadian barusan, yang dia inginkan hanyalah agar Adam segera pergi dari tempat itu. Adam pun merasa sangat canggung, dia segera memberi penjelasan dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa yang dimaksud hanyalah Jerry Yang, karena menurutnya Jerry pasti orang jahat dan sama sekali bukan bermaksud menyinggung Tai Liu. Namun pada saat itu, Tai Liu sudah tidak bisa lagi mendengarkan alasan apapun. Dengan tangan langsung mendorong Adam, Tai Liu memaksanya untuk pulang ke rumah, bahkan memberi peringatan tegas, jika sampai berani membocorkan keberadaan Jerry Yang, maka dia tidak akan memaafkan Adam begitu saja. Adam yang dilanda rasa malu dan canggung pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain meninggalkan rumah Mariliu. Jerry yang sendiri tampak tenang dan tidak mempermasalahkan Adam. Dia justru memuji Tai Liu sambil berkata, "Kamu hebat juga, baru beberapa hari saja sudah jadi sehebat ini." Setelah itu, Jerry kembali mengajarkan beberapa jurus tambahan kepada Tai Liu. Tai Liu merasa sangat bersemangat dan bertanya kepada Jerry apakah masih ada jurus yang lebih kuat lagi. Jerry hanya tersenyum lalu berkata, "Tak perlu terlalu banyak jurus yang tampak mencolok. Kalau ingin menjadi kuat, jurus-jurus sederhana saja sudah cukup. Karena untuk menjadi kuat, kuncinya adalah bagaimana menggerakkan aliran energi spiritual dan menjalankan metode kultivasi." Di dunia tengah seni bela diri, setiap pendekar sejati biasanya memiliki gaya bertarung yang sederhana dan lugas. Kekuatan mereka bukan berasal dari variasi jurus yang banyak,
melainkan dari ledakan energi spiritual dan kekuatan metode kultivasi jurus-jurus mereka pun sesederhana itu selama kecepatannya tinggi dan energi spiritualnya melimpah kekuatannya sudah sangat luar biasa. Tai Liu sendiri tidak memahami semua penjelasan itu. Sejak kecil dia terkurung di lembah ahli pengobatan, wajar saja bila tak tahu apa-apa. Maka dia pun bertanya penuh rasa ingin tahu kepada Jerry, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menggerakkan energi spiritual dan menjalankan metode kultivasi. Jerry termenung sejenak. Melihat Tai Liu begitu tertarik, dan mengingat cepat atau lambat dirinya juga pasti akan membawa anak ini ke dunia tengah seni bela diri untuk menjadi seorang petarung sejati, maka ia pun mengambil keputusan. Jerry memutuskan untuk mulai mengajarkan kemampuan sejati kepada anak itu. Bab 2907, ada masalah besar. Setelah itu, Jerry yang meletakkan kedua tangannya di atas bahu Tai Liu, lalu berkata dengan sikap yang sangat serius, "Sekarang aku akan mengajarkan padamu sedikit kemampuan sejati. Apakah bisa berhasil atau tidak, semuanya tergantung pada bakat dan keberuntunganmu. Tetapi, kamu harus ingat baik-baik perkataanku. Setelah mempelajari kemampuan sejati ini, kecuali ada orang yang menindasmu atau menindas kakakmu, barulah kamu boleh mengerahkan kekuatan sesungguhnya untuk menghajar mereka sekeras mungkin. Kalau mereka berani membalas dendam, maka lenyapkan mereka sepenuhnya dari dunia ini. Namun selain dari itu, kamu tidak boleh menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Tidak boleh berbuat jahat dan terlebih lagi, tidak boleh semena-mena mencelakai nyawa orang. Karena kakakmu akan khawatir dan akan menyimpan dendam terhadap kita. Kalau aku tahu kamu menggunakan kemampuan sejati ini untuk membunuh secara semena-mena atau menindas orang seenaknya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Sikap Jerry yang sangat tegas terhadap musuh, harus kejam, bahkan sampai membunuh pun tak apa. Tetapi, tak boleh menjadi orang yang sengaja menyakiti sesama. Tai Liu melihat raut wajah Jerry yang serius dan penuh ketegasan, sehingga dia tahu bahwa Jerry yang tidak sedang bercanda. Karena itu, Tai Liu pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menerima dengan sepenuh hati. Tujuannya hanya satu, melindungi Mariliu. "Baik, aku percaya padamu." Jerry yang mengelus kepala Tai Liu, menunjukkan rasa sayangnya terhadap anak itu. Setelah itu, Jerry yang langsung mengajarkan satu set teknik kultivasi kepada Tai Liu, sedangkan teknik dewa perang tidak bisa diajarkan sembarangan, jadi yang diajarkan adalah teknik yang pernah dia pelajari dari sekte lain. Meskipun dia tidak menggunakannya, namun teknik tersebut jauh lebih cocok untuk Tai Liu dan sudah cukup untuk membantunya berkembang. Kelak saat masuk ke dunia atas seni bela diri, dia juga tidak akan mudah ditindas. Teknik ini disebut mantra Kaisar Hijau. Langkah pertama adalah mempelajari cara menyerap dan mengeluarkan napas dengan benar, lalu mengaktifkan aliran energi spiritual. Setelah itu, barulah jalankan teknik mantra Kaisar Hijau ini. Setiap kata yang disampaikan oleh Jerry yang diucapkan dengan sangat jelas, bahkan diulanginya 2 kali. Tai Liu pun ternyata cukup cerdas, sehingga dengan cepat menghafal seluruh penjelasan Jerry Yang. Setelah itu, di bawah bimbingan Jerry Yang, Tai Liu mulai berlatih dengan cukup serius dan penuh semangat, mengikuti setiap gerakan dengan baik. Menjelang waktu makan malam, Tai Liu tiba-tiba teringat akan suatu hal penting. Dia segera menoleh kepada Jerry Yang dan berkata, "Kak Jerry, kamu tahu tidak, hari ini saat kami pergi mencari ramuan, kami menemukan sesuatu yang besar." Jerry Yang secara refleks bertanya, "Apa yang terjadi?" Tai Liu langsung menjelaskan dengan bersemangat, "Di pegunungan, tadi malam ternyata banyak binatang buas yang mati. Beberapa di antaranya bahkan jenis yang jarang terlihat. Dan yang paling mengejutkan, ada seekor ular raksasa yang juga mati. Dari bentuknya, sepertinya ular itu dibunuh oleh manusia. Orang-orang di lembah ahli pengobatan sekarang semua panik. Ular itu seperti sudah hidup lebih dari 100 tahun. Penduduk lembah ini tidak mungkin mampu menyingkirkannya. Tapi ular itu mati dalam kondisi mengenaskan, dan jelas sekali disebabkan oleh ulah manusia. Sepertinya ada orang dari luar yang datang lagi ke lembah ahli pengobatan."
Kak Jerry juga harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Jangan sampai bertemu dengan iblis itu. Kalau sampai bertemu, harus segera menghindar. Ketua lembah bahkan sudah memperingatkan, orang yang bisa membunuh ular itu pasti sangat kuat. Jadi, semua orang diminta untuk lebih waspada saat pergi mencari ramuan. Jerry yang langsung menyadari bahwa ular raksasa yang dimaksud tak lain adalah ular yang dibunuhnya saat pertama kali memasuki gunung kemarin. Dia tersenyum ringan dan berkata bahwa dia akan berhati-hati. Namun, Mariliu justru menatap Jerry yang dengan pandangan yang mencurigakan. Saat itu dia juga merasa ketakutan ketika melihat bangkai ular raksasa tersebut. Dalam benaknya, dia langsung teringat bagaimana Jerry yang pulang semalam dalam kondisi seluruh tubuh berlumuran darah. Hal itu membuat Mariliu tidak bisa tidak merasa curiga terhadap Jerry Yang. Dengan sorot mata yang tajam namun penuh keraguan, dia menatap Jerry Yang dan berkata pelan, "Kak Jerry, sebenarnya kejadian itu, apakah?" Bab 2908, Mencurigai Jerry Yang. Jerry Yang melirik Mariliu, namun sebelum Mariliu sempat menyelesaikan ucapannya, Jerry Yang langsung tersenyum dan berkata kepada Tai Liu, "Benarkah ada hal seperti itu?" "Tenang saja, aku pasti akan lebih berhati-hati." Mariliu melihat Jerry Yang berkata demikian, tentu saja langsung mengerti bahwa Jerry Yang tidak ingin mengakui kebenaran di balik peristiwa itu. Dan Mariliu pun segera menyadari, apabila Tai Liu sampai mengetahui kebenarannya, besar kemungkinan akan timbul rasa takut terhadap Jerry Yang sebagaimana dirinya kini pun mulai merasa takut terhadap pria itu. Sebab, kematian ular piton raksasa tersebut terlalu mengerikan. Mariliu pun sangat memahami betapa mengerikannya ular itu. Sejak kecil, Mariliu telah sering mendengar dari orang tuanya serta para tetua di lembah ahli pengobatan mengenai ular piton tersebut. Karena alasan itulah, para penghuni lembah ahli pengobatan selalu enggan memasuki terlalu dalam ke dalam hutan, sebab mereka semua takut akan keberadaan makhluk itu. Ular piton itu pernah bertindak sewenang-wenang dulu dan telah menewaskan banyak penduduk lembah ahli pengobatan. Konon, ada desas-desus yang mengatakan bahwa ular itu telah hidup selama beberapa ratus tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Makhluk itu telah menewaskan banyak manusia hingga suatu ketika, seorang dewa turun dari langit untuk menundukkannya. Sejak saat itulah, para penduduk lembah ahli pengobatan mulai berani sedikit lebih dalam masuk ke hutan demi mencari obat-obatan. Namun tak disangka, ular raksasa yang bahkan tidak pernah dilihat langsung oleh orang tua Mariliu dan hanya diketahui dari cerita para tetua, kini ditemukan telah tewas mengenaskan di tengah hutan. Penduduk lembah ahli pengobatan yang naik ke gunung hari ini untuk mencari obat, setelah melihat pemandangan penuh darah tersebut, langsung mengalami trauma mendalam. Beberapa orang berspekulasi bahwa dewa pelindung lembah ahli pengobatan dari zaman dahulu telah turun kembali ke dunia fana. Namun ada pula yang meragukan hal tersebut. Mereka mengatakan jika benar pelakunya adalah dewa dari legenda lama, maka seharusnya ular itu akan langsung musnah tanpa jejak. Bagaimanapun, jejak di tanah jelas memperlihatkan bekas pertempuran dengan manusia. Jika memang pelakunya benar-benar seorang dewa, kekuatannya seharusnya sedemikian besar hingga cukup dengan satu gerakan tangan untuk melenyapkan makhluk seperti ular itu. Selain itu, tentang legenda dewa tersebut, semua berasal dari kisah-kisah yang telah beredar lebih dari 100 tahun lalu. Ada yang mengatakan sang dewa telah lama gugur, namun ada pula yang percaya bahwa dewa itu masih berada di bagian paling dalam hutan lembah ahli pengobatan. Bahkan, beberapa orang menduga bahwa alasan mengapa penduduk lembah ahli pengobatan tidak pernah bisa meninggalkan tempat itu, mungkin juga ada kaitannya dengan keberadaan sang dewa. Setiap kali ada yang meninggal secara misterius, rumor pun merebak bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menyinggung dewa tersebut. Mengenai legenda tentang sang dewa, terdapat berbagai pendapat yang saling berbeda, namun tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya secara langsung karena pada akhirnya, itu hanyalah legenda. Selain itu, hutan di bagian terdalam dipenuhi oleh binatang buas sepanjang jalan, sehingga tidak ada seorang pun yang benar-benar berani memasukinya. Bertahun-tahun yang lalu, sempat ada beberapa orang yang mencoba masuk ke sana, namun semuanya tidak pernah kembali.
Masyarakat pun mengatakan bahwa mereka pasti telah membuat sang dewa murka. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengambil risiko masuk ke wilayah itu. Oleh sebab itu, ketika sekarang orang-orang menyaksikan kematian tragis ular piton tersebut, muncul pula pandangan lain bahwa kemungkinan besar ada sesosok iblis yang telah datang ke lembah ahli pengobatan. Namun, dalam hati Mariliu justru tersimpan kecurigaan yang kuat. Dirinya meyakini bahwa kejadian ini sangat mungkin berkaitan dengan Jerry Yang. Bagaimanapun juga, para penghuni lembah ahli pengobatan tidak pernah berani keluar di malam hari. Sementara itu, justru semalam Jerry yang meninggalkan rumah, dan ketika kembali, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saat itu Jerry yang mengatakan bahwa dirinya hanya keluar berjalan-jalan dan kebetulan bertemu dengan anjing liar. Dalam sekejap, tatapan Mariliu yang mengarah pada Jerry yang tanpa sadar mulai dipenuhi rasa takut. Tai Liu melihat ekspresi kakaknya dan seketika merasa bingung. "Kak, ada apa denganmu? Kenapa memandang Kak Jerry seperti itu? Lagi pula, barusan kakak hendak mengatakan sesuatu, kan?" Mariliu segera tersadar dan merespons, Aku tidak apa-apa. Aku hanya..." Tai Liu langsung tertawa kemudian berkata, "Kak, jangan-jangan kakak sedang mencurigai kalau Kak Jerry yang membunuh ular piton itu. Kak Jerry memang hebat, tapi ular piton itu adalah makhluk legendaris. Sepertinya Kak Jerry pun belum tentu bisa mengalahkannya. Lagi pula, Kak Jerry selama ini juga selalu berada di rumah." Sementara itu, ular piton itu ditemukan mati di dalam hutan, dan tidak ada seorang pun yang berani masuk ke sana di malam hari. Bersambung.